Baik, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam persekutuan raya kita hari ini. Hari ini saya akan membawakan tema tentang Alkitab sebagai dasar mempertahankan identitas kekristenan. Alkitab sebagai dasar mempertahankan identitas kekristenan. Ya, setiap kita mempunyai identitas yang akan kita pertahankan. Identitas yang diberikan kepada kita mulai sejak kita lahir ke dalam dunia ini sampai kita tinggalkan dunia ini. Identitas itu akan sangat berguna. Identitas itu akan menunjukkan siapa kita. Identitas itu akan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Identitas itu bisa berupa nama diri, atau juga bahkan status, jabatan, kedudukan masing-masing atau setiap-tiap manusia di dalam dunia ini. Dengan identitas itulah maka orang lain mengenal, mengerti siapa kita sebenarnya. Ada identitas secara global, ada pula identitas yang secara khusus, spesifik diberikan kepada kita. Identitas secara global bisa sama, nama bisa sama, kedudukan, jabatan mungkin juga bisa sama. Tetapi ada identitas spesifik yang ada pada kita yang pasti akan membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh, kalau disebutkan Samuel, maka masih ambigu. Samuel siapa? Samuel Nabi, Samuel Watimena, Samuel Eko, atau Samuel yang lain. Masih ambigu. Tetapi jika disebutkan secara spesifik, identitas yang spesifik, Samuel Nabi Israel, Samuel pendeta di Bangilan, maka akan langsung mengarah kepada satu pribadi, satu personal orang yang kemudian mulai meluncur data-data diri masing-masing pribadi. Seperti halnya ketika anak-anak masuk sekolah mendaftarkan diri ke jenjang yang lebih tinggi, ketika sudah memasukkan nomor siswa, nomor induk siswa nasional, maka akan keluar nama, alamat, asal sekolah, nilai, keluar semua secara spesifik.
kita secara identitas global adalah manusia yang menghuni di bumi. Lebih spesifik kita adalah warga negara Indonesia. Lebih spesifik lagi kita adalah penduduk lokal di desa atau di Kecamatan Bangilan, di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Lebih spesifik lagi, kita adalah orang percaya. Spesifiknya lagi, kita adalah murid-murid Kristus. Maka identitas kita secara spesifik ini harus dipertahankan. Dan untuk mempertahankan identitas secara spesifik tersebut, kita memerlukan dasar yang benar. Dan dasar dalam mempertahankan identitas kekristenan kita adalah Alkitab atau firman Tuhan. Mari lebih dulu kita membaca kitab Mazmur pasal 101 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ini adalah identitas yang harus dipertahankan sebagai murid-murid Kristus. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 101 ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ini adalah sebuah nasar, sebuah janji yang diungkapkan oleh Daud untuk menunjukkan identitasnya secara spesifik. Yang mau ditunjukkan, yang mau dipertahankan, terutama kepada Tuhan. Dia katakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku. Bilakah engkau datang kepadaku. Saat Tuhan datang kepada kita, saat Tuhan datang kepada pemazmur, pemazmur mau dia tetap mempertahankan hidupnya yang tidak bercela. Pemazmur mau ketika Tuhan menengok dirinya, didapati dia tetap mempertahankan identitas asli sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, orang yang hidup di bawah hukum Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga perlu mempertahankan identitas kita. Mengapa kita perlu mempertahankan identitas itu? Saya sudah ungkap sedikit tadi bahwa identitas merupakan jati diri kita.
Identitas adalah penanda khusus, ciri khas kita. Dan sebagai pengikut Kristus, kita yang disebut sebagai orang-orang Kristen, tidak sekedar percaya kepada Tuhan, tidak sekedar menjadi bagian dari gereja lokal, tetapi secara khusus, secara spesifik, kita harus ada pada identitas yang khusus, yaitu murid-murid Yesus. Maka dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 bagian B itu dikatakan, di Antiochialah murid-murid itu yang untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Jadi istilah Kristen itu dulu sebenarnya adalah semacam ejekan begitu. Orang yang ikut Kristus disebut Kristen. Tetapi tidak sembarang orang yang ikut Kristus bisa dikatakan Kristen. Kenapa? Sebab dikatakan di sana murid-murid itu yang disebut Kristen. Murid-murid ini berarti menunjukkan sesuatu yang spesifik pula. Murid sebuah sekolah dasar A akan disebut sebagai murid jika dia ada beraktivitas, belajar di sekolah A. Dia nggak bisa disebut murid sekolah B. Secara global memang disebut sebagai murid sekolah, anak sekolah. Tetapi secara khusus disebut murid sekolah A karena dia berada di sekolah A. Secara global disebut orang percaya. Tetapi sebenarnya disebut orang Kristen adalah yang murid Kristus. Ini yang perlu dipertahankan. Identitas di luar Kristus terus diupayakan oleh dunia untuk menjadi sebuah brand, trademark bagi orang-orang dunia. Dunia berupaya menancapkan identitasnya pada semua manusia yang hidup di bumi. Yang saya maksud di sini adalah sampai kepada detail identitas. Bukan sekedar sebutan sebagai orang yang tinggal di bumi. Kita semua tinggal di bumi. Tetapi dunia mau sampai detail. Orang tersebut adalah milik bagian dari dunia ini. Dan banyak cara dikerjakan oleh dunia melalui segala bentuk sumber daya media. Melalui segala bentuk hal yang ada di sekitar manusia. Perkembangan zaman membentuk, mengubah, menjadikan generasi demi generasi berbeda. Di era 80-an, anak-anak bermain di luar selalu dicari sama orang tuanya, disuruh pulang. Tapi sudah masuk era 2000 ke atas, anak-anak dipaksa untuk bersosialisasi di luar tanpa media. Beda generasi, beda zaman, beda
identitas. Tetapi di akhir zaman ini dunia berupaya keras masuk ke setiap lini manusia, membentuk identitas dunia pada generasi-generasi sekarang ini, dan tidak hanya pada generasi sekarang, bahkan mereka-mereka yang hidup dan masih bertahan sampai hari ini di generasi-generasi yang lalu, sedikit banyak juga dipaksa masuk dan menerima identitas dunia tersebut. Kalau tidak begitu katanya ketinggalan zaman, gaptek, tidak bisa mengikuti perkembangan. Boleh tidak kita ikuti identitas dunia? Jawabannya boleh dan tidak. Boleh dalam artian kita bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Tidak boleh jika kita menjadi bagian dan sama serupa dengan dunia. Sebab kalau kita tidak beradaptasi, wah kita bisa terlibas, benar-benar ketinggalan. Ya. Akhirnya ya, liar, sesat, terkejut dengan info-info yang masuk kepada kita, fobia, heboh sendiri, dan celakanya adalah mengajak orang lain untuk ikut dalam kehebohannya. Kita boleh ya, memahami perkembangan zaman ini, yang tidak boleh kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itu sebabnya identitas kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang Kristen harus dipertahankan. Identitas Kristus pada orang Kristen hanya bisa terbentuk dengan baik jika orang tersebut mengenal dan memahami Kristus. Dan kita tahu pengenalan kepada Kristus, pemahaman kepada Kristus hanya bisa kita dapat melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Dari Alkitab ini kita baca, kita minta Roh Kudus menjelaskan, membukakan arti, makna. Kita mengerti, kita memahami apa dan bagaimana Kristus itu, apa dan bagaimana saya bisa memiliki identitas Kristus, apa dan bagaimana saya bisa membuat diri ini menjadi Kristen, murid-murid Kristus. Mengapa Alkitab? Mengapa firman Tuhan? Alkitab sebagai dasar identitas kekristenan, sebab Alkitab adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b katakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan kebenaran, firman kebenaran pula. Alkitab menjadi sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Hukum positif dunia yang kita ikuti sampai hari ini ada beberapa mungkin yang tidak sinkron di satu tempat dan tempat yang lain. Tetapi hukum yang diberikan Tuhan, yang disebut dan dibukukan dengan nama Alkitab ini, adalah hukum yang otentik dan kekal. Dimanapun dibacakan, hukum tersebut sama. Dimanapun diterapkan, hukum tersebut tidak berubah. Mungkin saja penafsiran-penafsiran bisa tidak sama. Tetapi kalau Roh Tuhan yang memberikan makna kepada kita, dia tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya, karena sumbernya satu, maka tetap sama. Memang ada banyak penafsiran-penafsiran yang dalam tanda kutip saya katakan liar. Begini loh Bapak Ibu, Tuhan bekerja itu secara teratur dan sopan. Tuhan tidak bekerja ngawur, asal-asalan, tidak. Tuhan bekerjanya teratur dan sopan. Itu sebabnya ketika sekarang musim pandemi, ada banyak gereja online, saya senang sekaligus sedih. Senangnya apa? Karena dimanapun kita bisa ikut ibadah. Adanya tampilan-tampilan media sosial yang menayangkan khotbah-khotbah, saya senang sekaligus sedih. Senangnya karena dimanapun, kapanpun kita bisa tekan itu links, kita bisa lihat itu khotbah. Sedihnya adalah ketika penafsiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengajarannya menyesatkan. Dan itu sekarang dipakai senjata oleh kuasa kegelapan untuk masuk sedikit menancapkan identitasnya di dalam gereja. Kalau sudah bilang firman Tuhan berkata begini loh, iblis juga pakai firman Tuhan. Tetapi dengan maksud untuk membunuh, dengan maksud untuk menghancurkan manusia. Maka tiap kali kita klik link firman, kita mesti berdoa sungguh-sungguh, cerna sungguh-sungguh, uji setiap firman yang kita terima. Apakah ada muatan-muatan negatif dari kuasa kegelapan
yang masuk di sana. Firman ini kebenaran, tetapi penafsiran-penafsiran bisa menjadi liar dan menyesatkan. Itu sebabnya firman Tuhan juga ingatkan, ujilah setiap roh. Jangan dimakan mentah-mentah. Harus ada pengujian supaya kita tidak justru tersesat. Sebab alasan yang kedua, Alkitab sebagai dasar kekristenan, Alkitab ini sebagai pedoman hidup. Ya. 2 Timotius 3:16 katakan segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Mendidik di dalam kebenaran. Alkitab yang kita punya ini menjadi pedoman kehidupan kita. Pada waktu Alkitab ini kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita, maka identitas kita sebagai orang Kristen, murid Kristus, terus akan terjaga. Sebab pola hidup, cara berpikir, cara berbicara kita, cara bergaul kita, pemikiran kita, konsep-konsep pikiran kita, akan selaras dengan firman Tuhan. Kita akan diajar dengan firman Tuhan. Ketika kita salah akan dinyatakan salah. Ketika kita keliru akan diperbaiki kelakuan kita. Dan kita terus dididik untuk hidup dalam kebenaran. Pedoman bagi kehidupan kita adalah firman Tuhan. Ini yang menjadikan kita punya identitas khusus. Contoh, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih, dia mengenal dan mengerti Tuhan. Yang di luar itu tidak akan bisa hidup dalam kasih seperti Tuhan. Contoh ini. Yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah praktek kasihnya. Kalau dunia kasih contoh kasih, kasihilah orang yang mengasihi kamu. Baiklah orang kepada orang yang baik kepada kamu. Tapi kalau Alkitab kan ngajar enggak. Firman Tuhan jadi pedoman hidup ngajarnya enggak gitu. Kasihilah musuhmu. Ini jadi identitas yang khusus bagi kita sebagai murid Kristus. Karena kita ini anak-anak terang, maka kita suka dengan yang terang. Tetapi orang yang berbuat dosa enggak suka dengan yang terang. Dia maunya yang gelap, supaya dosanya enggak kelihatan. Sebagai orang-orang percaya, kita tentu harus jadi terang. Seperti dikatakan, Kristus terang dunia, kita juga menjadi terang bagi dunia. Maka jangan salahkan dunia yang selalu mempelototin kita. Selalu memperhatikan kita. Kenapa? Karena kita adalah terang. Dimanapun pergerakan kita, kita terpantau oleh dunia. Sedikit saja
kelengahan kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan, dunia langsung kasih headline, dan itu yang di blow up, yang dibesarkan. Sebab kita adalah terang. Jadi kita mesti hati-hati. Identitas kita secara spesifik itu harus dipertahankan. Dan dengan Alkitab yang menjadi pedoman kehidupan kita, kita bisa mempertahankan identitas itu. Ketiga, Alkitab itu menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika orang percaya sudah mulai kehilangan identity, kehilangan identitas, karena gelapnya dunia, karena pergumulan, karena persoalan, karena masalah, karena situasi yang sedang terjadi. Bagaimana bisa mempertahankan identitas sebagai orang Kristen? Maka kita perlu Alkitab. Sebab Alkitab itu menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Menjadi terang bagi setiap keputusan-keputusan kita. Menjadi gambaran atau penerang yang membuat kita bisa dengan bijak memilah, melangkah, menentukan arah. Kemana kita akan jalankan kehidupan kita? Bagaimana kita akan kerjakan hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita putuskan di dalam kehidupan ini? Alkitab menjadi sumber jawaban setiap persoalan. Dan Alkitab memberikan banyak contoh-contoh kehidupan secara real. Secara fair. Baik dikatakan baik, salah ditulis salah oleh Alkitab. Alkitab memuji Musa sebagai pribadi yang lembut hatinya. Tetapi Alkitab juga menunjukkan kesalahan Musa, pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhan yang mengakibatkan dia tidak bisa masuk Kanaan. Alkitab menunjukkan betapa tunduknya, betapa terpautnya hati Daud kepada Tuhan. Tetapi Alkitab juga tuliskan dosa perzinahan, pembunuhan yang dilakukan oleh Daud dengan Batseba dan pembunuhan terhadap Uria, suami Batseba. Secara fair diungkapkan. Alkitab juga mengungkapkan pertengkaran yang terjadi antara rasul-rasul. Alkitab juga menuliskan bagaimana rasul itu menyadari kesalahannya dan mengadakan rekonsiliasi. Secara fair, Alkitab memberikan jawaban untuk setiap persoalan kita. Maka kita tidak perlu cari identitas di luar Tuhan supaya menjadi identitas kita. Kita diberikan identitas khusus yang dunia tidak punya, yaitu rohnya yang hidup, yang tinggal diam bersama dengan kita, yang siap setiap saat, setiap waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, menuntun, menunjukkan, mengarahkan kita untuk setiap
hal yang perlu kita lakukan, kita kerjakan, kita putuskan. Perlu hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan, sehingga kita semakin peka dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar disebut Kristen tanpa pertobatan, Kristen KTP, tetapi benar-benar Kristen, murid Kristus, punya identitas yang jelas di dalam Kristus. Sehingga saat kita berjumpa dengan Tuhan, Dia tidak menolak. Seperti kata pemazmur tadi, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tidak kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu tidak melekat padaku. Hati yang bengkok, yang menjauh daripada, akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Tanpa Alkitab, kita tidak mengenal Kristus dengan benar. Tanpa mengenal Kristus dengan benar, kita tidak bisa membentuk identitas Kristen dengan benar. Tanpa identitas Kristen yang benar, kita bisa ditolak Kristus. Tanpa identitas yang benar dari kekristenan kita, kita bisa dicampakkan. Kristus bisa bilang, "Enyahlah kamu, aku tidak kenal kepadamu, hai pembuat keonar." Tuhan, aku sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Kenapa? Karena identitasnya itu tidak ada. Pertahankan identitas kekristenan kita sampai akhir kehidupan kita, sehingga mahkota kebenaran itu bisa kita terima dari Tuhan yang menyediakan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa.